Oke, hari ini kita bakal bahas sebuah misteri yang menarik banget di dunia otomotif. Kita ngomongin Hyundai Ioniq 6. Ini mobil yang dipuja-puja di seluruh dunia, dapat penghargaan di mana-mana. Tapi, coba deh perhatiin di jalanan Indonesia. Sepi kan? Kok bisa ya mobil juara dunia malah kayak nggak laku di sini? Nah, ini yang mau kita bedah bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya mobil yang dapat gelar World Car of the Year, mobil terbaik sedunia, penjualannya di sini kok anjlok banget? Ini kan aneh, ada kontradiksi besar di sini. Dan disinilah kita akan coba bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Coba kita lihat dulu ya, biar kebayang sehebat apa mobil ini. Di atas kertas, Ioniq 6 ini, wow, sebuah mahakarya. Dia sapu bersih penghargaan paling bergengsi di tahun 2023. World Car of the Year, World Electric Vehicle, bahkan World Car Design. Desain yang super aerodinamis, futuristik, jarak tempuhnya bisa lebih dari 600 km, semuanya kelas atas. Logikanya, ini mobil harusnya laku keras kan? Tapi kenyataannya, ini dia, rata-rata penjualannya per bulan di Indonesia cuma 8 unit. 8. Bayangin, dari semua penghargaan tadi, semua kehebatannya, ujung-ujungnya cuma laku 8 unit sebulan. Ini kan jauh banget dari ekspektasi. Jadi, apa yang salah di sini? Oke, mari kita mulai investigasi kita. Anggap aja kita detektif bisnis sekarang. Kita akan coba bedah kasus ini satu persatu, lapis demi lapis, buat nemuin kenapa sang juara ini malah terpuruk. Nah, pertama-tama kita lihat dari hal yang paling kelihatan mata. Apakah jangan-jangan masalahnya ada di mobilnya itu sendiri? Kita akan fokus ke dua hal, desainnya dan tentu saja harganya. Oke, pertama soal desain. Ini jujur aja, desainnya itu memecah belah banget. Ada yang bilang, wah keren, futuristik, beda dari yang lain. Tapi nggak sedikit juga yang bilang, aneh banget bentuknya. Banyak yang ngebandingin bentuk belakangnya itu kayak perpaduan antara Porsche 911 sama VW Kodok. Jadinya seleranya itu sangat niche, sangat spesifik. Padahal pasar mobil mewah di Indonesia itu kan cenderung lebih suka yang ya desainnya aman dan lebih konservatif. Oke, dari desain sekarang kita pindah ke hal yang paling krusial, angka. Harganya itu mulai dari 1,2 miliar rupiah. Nah, dengan harga segini, Ioniq 6 itu langsung masuk ke arena pertarungan yang brutal banget. Di level harga segini, orang beli mobil itu udah bukan cuma mikirin fitur, tapi juga soal persepsi dan gengsi. Dan inilah lawannya. Dengan harga 1,2 miliar, Ioniq 6 itu nggak lagi bersaing sama mobil biasa. Lawannya itu langsung head-to-head sama raksasa Eropa. Ada BMW i4, ada Mercedes EQA, ada Lexus RZ. Masalah terbesarnya di sini adalah brand. Sebagus apapun Hyundai sekarang, dan mereka emang bagus banget, tapi bagi banyak orang di Indonesia, logo BMW atau bintang 3 sudut dari Mercedes itu gengsinya masih di level yang berbeda. Ini pertarungan yang berat banget. Udah desainnya niche, harganya head-to-head sama brand Eropa. Masalahnya nggak berhenti di situ. Tiba-tiba muncul satu pemain baru yang benar-benar mengubah semua peta permainan. Inilah dia, sang Ioniq 6 Killer, si BYD Seal. Coba kita bandingin langsung ya. Kategori sama-sama sedan listrik. Fitur sama-sama canggih. Jarak tempuh mirip-mirip lah. Secara produk mereka ini sekelas. Tapi lihat baris paling bawah. Harga. Ioniq 6 di 1,2 miliar, sementara BYD Seal cuma sekitar 600 jutaan. Setengahnya. Ini pukulan KO namanya. Susah banget buat dilawan. Dan BYD menangnya bukan cuma karena harga murah loh. Strategi marketing mereka itu pinter banget. Mereka bikin peluncuran yang heboh, gede-gedean. Terus semua YouTuber otomotif gede, semua media dikasih unit tes buat dicoba. Mereka juga pintar banget bangun branding sebagai Tesla dari Tiongkok. Apalagi pas momen mereka berhasil nyalip penjualan global Tesla. Mereka ngerti orang Indonesia itu harus see it to believe it. Harus coba langsung. Oke, dengan semua masalah ini, apa kata Hyundai sendiri soal penjualan Ioniq 6 yang seret? Nah, mereka punya penjelasan resmi. Tapi, pertanyaannya, apakah penjelasan mereka ini sesuai dengan data di lapangan? Mari kita cek. Intinya, Hyundai bilang gini, Ioniq 6 itu kan mobil di segmen bawah yang sangat khusus, jadi ya wajar penjualannya nggak banyak, dan nggak bisa dibandingin sama mobil listrik yang lebih murah. Kedengarannya masuk akal kan? Produk niche, pasarnya kecil. Tapi tunggu dulu, mari kita uji argumen ini. Dan data ini langsung mematahkan argumen mereka.
Lihat deh, kalau alasannya adalah karena ini segmen mewah, kenapa mobil mewah Hyundai yang lain, si Palisade, yang harganya juga mahal, bisa laku ratusan unit dalam sebulan? Jauh banget kan bedanya? 8 unit lawan 324 unit. Jadi, alibi segmen mewah ini kayaknya nggak kuat. Kesimpulannya jelas, masalahnya itu bukan karena Hyundai nggak bisa jualan mobil mahal. Mereka bisa, buktinya Palisade laku keras. Masalahnya itu, ya ada di produk Ioniq 6 itu sendiri, ada sesuatu yang nggak klik dengan pasar Indonesia. Dan ini membawa kita ke faktor terakhir yang mungkin justru yang paling fundamental. Ini bukan soal spek atau harga lagi, tapi soal sesuatu yang lebih dalam. Ioniq 6 adalah mobil yang hebat, tapi dia mobil tanpa cerita. Apa maksudnya? Cerita. Begini, mobil, apalagi mobil mewah, itu nggak cuma jualan mesin, fitur, atau angka di atas kertas. Mereka menjual sebuah imajinasi, sebuah ide, sebuah cerita yang bikin pemiliknya merasa jadi bagian dari sesuatu. Entah itu visi masa depan, status kemewahan, atau adrenalin performa tinggi. Biar lebih gampang, kita lihat contohnya. Tesla. Apa cerita yang mereka jual? Masa depan. Autopilot. Mobil yang lebih mirip gadget canggih daripada mobil biasa. Jelas banget kan ceritanya? Terus BYD Seal, ceritanya apa? Performa tinggi yang agresif, kayak mobil sport, tapi harganya terjangkau. The Tesla Killer. Cerita mereka kuat dan gampang dimengerti. Nah sekarang pertanyaan besarnya, Ioniq 6 ceritanya apa? Imajinasi apa yang mau dia jual ke kita? Apakah mobil paling aerodinamis, mobil paling efisien, atau mobil pemenang penghargaan? Agak susah kan jawabnya? Nggak ada satu cerita kuat yang nempel. Dan itulah masalah terbesarnya. Mobil sebagus apapun tanpa cerita yang kuat, dia kehilangan identitas di tengah persaingan. Jadi, kalau kita rangkum, kegagalan Ioniq 6 di Indonesia ini bukan karena satu hal, tapi gabungan dari banyak masalah. Sebuah badai sempurna. Pertama, desainnya yang terlalu spesifik. Kedua, harganya yang nabrak langsung sama brand mewah Eropa. Ketiga, muncul kompetitor yang produknya mirip tapi harganya setengahnya. Dan yang terakhir, dan mungkin paling fatal, dia nggak punya cerita yang kuat, pesan marketingnya nggak jelas. Dan kasus Ioniq 6 ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah sebuah produk yang secara teknis hebat bisa tetap sukses kalau dia gagal menceritakan sebuah kisah yang hebat? Kasus ini sepertinya membuktikan bahwa di pasar yang ramai, kualitas saja tidak cukup. Anda butuh cerita yang bisa menangkap imajinasi orang. Menurut Anda gimana?